Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat bertatap muka walaupun melalui via online. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita membaca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi antara lain anggota kami, yaitu pertama Khairul Muttaqin, yang kedua Muhammad Saim, yang ketiga Toto Suhyanto, yang keempat saya sendiri atas nama Budi Satriawan sebagai juru bicara, kemudian yang kelima Lutfitah Rahma Putri, yang keenam Rahmatul Ulia, dan yang ketujuh Tina, Ibu Tina Ruhyantina. Demikian nama kelompok kami. Namun kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan sebuah ayat Al-Quran, yakni surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan pada kamu sekalian, tafassahu fil majalisi, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan lakum bagimu, wa idza qila syuzu, dan apabila dikatakan berdirilah, fansyuzu, maka berilah kamu sekalian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu sekalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha teliti terhadap rencana perbuatan yang kita lakukan itu. Allah itu maha teliti. Shadaqallahul azim. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul peran teknologi dalam pengembangan metode pembelajaran PAI. Peran teknologi ini tentunya yang disinkronkan dengan pendidikan agama Islam dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman. Kemudian teknologi yang hadir itu tentunya sebagai sarana untuk memperkaya metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, dan tidak lain tujuannya adalah menjelaskan bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan juga interaktivitas, interaksi antara siswa dengan guru, atau siswa dengan siswa, dan tentunya meningkatkan atau menumbuhkan daya tarik dalam pembelajaran PAI. Submateri yang pertama adalah bagaimana integrasi teknologi itu dalam metode pembelajaran PAI. Contohnya dalam integrasi ini, misalkan sebuah video animasi kisah nabi atau kisah para nabi. Jadi video-video itu diintegrasikan dengan segi keagamaan, ya. Integrasi ini bagaimana menggabungkan beberapa bagian menjadi satu kesatuan untuk membuat suatu video yang menarik dari segi agamanya. Dan kemudian contoh integrasi yang selanjutnya itu infografik akidah akhlak. Misalkan infografik ini seperti membuat peta konsep atau membuat tentang materi akidah akhlak seperti iman kepada Allah, iman pada
nabi-nabi Allah, iman kepada para rasul, itu dibuat seperti gambar-gambarnya yang menarik. Selanjutnya contoh integrasi yang lain seperti presentasi interaktif materi fikih. Jadi seorang guru itu melakukan presentasi yang interaktif ya tentang materi fikih. Misalkan dibuat slide tentang materi fikih, bagaimana cara mereka itu berwudu, itu dibuat slide melalui salah satunya melalui aplikasi Microsoft PowerPoint ya contohnya. Dan contoh-contoh yang di atas ini strateginya itu berbagai macam ya, tapi di sini saya tampilkan cuman 3 saja ya, antara lainnya banyak sekali ya, tapi salah satunya di sini adalah contohnya strateginya dengan blended learning ya. Blended learning ini menggabungkan antara pembelajaran itu melalui online dan juga offline. Ada yang online-nya dan juga ada yang offline-nya, itu digabungkan menjadi satu. Contohnya misalkan dalam satu momen siswa sudah berada di kelas dan ditampilkan di depan kelasnya itu Zoom online. Dan strategi yang lain itu salah satunya adalah dengan metode flipped classroom ya. Flipped classroom ini bisa dikatakan kelas terbalik ya. Di luar kelas siswa itu diberikan video materi tentang pembelajaran, baik itu buku-buku, LKS dan lain sebagainya, itu diberikan tugas atau arahan untuk memperdalam materi tersebut pada saat pembelajaran. Nah, kemudian di dalam kelas, pas dia masuk kelas, pada saat pembelajaran kelas itu dibahas materi yang tadi, diberikan tugas-tugas terkait galian materi yang sudah dia pelajari di rumahnya. Jadi ketika dia di kelas itu, guru tidak hanya melakukan metode ceramah, tetapi guru juga dapat membimbing siswa secara langsung, secara interaktif ya, serta memfokuskan waktu pembelajarannya itu untuk hal yang lebih mendalam dan praktis ya. Selanjutnya dengan proyek digital blog dakwah ya, blog dakwah itu bisa berupa konten ceramah ya. Misalkan seorang siswa itu disarankan atau dianjurkan menonton sebuah video dengan seorang guru mengirimkan via grup WhatsApp. Lalu kemudian pembahasan selanjutnya adalah aplikasi dan sistem pembelajaran interaktif untuk pembelajaran PAI ini. Antara lain aplikasinya adalah yang ini yang populer ya, yang masih banyak ya aplikasi yang lain. Contohnya di sini seperti aplikasi online Quizizz ya, quizizz.com. Jadi ini Quizizz ini dimanfaatkan oleh seorang guru untuk melakukan soal tanya jawab ya dalam pembelajaran atau memberikan refleksi untuk siswa ya. Tentunya aplikasi yang populer itu salah satunya adalah Canva ya, canva.com. Itu kita bisa membuat poster, bisa membuat RPP, silabus, banyak tersedia gratis ya. Nah, selanjutnya aplikasi yang populer itu seperti salah satunya adalah Quran aplikasi ya, yang ada di Play Store. Kemudian manfaat dari aplikasi yang di atas itu tentunya meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya pembelajaran itu pembahasan tentang di LKS saja, tapi mereka itu dapat lebih variatif ya, lebih dinamis ya pembelajaran itu. Nah, selanjutnya manfaatnya itu menyesuaikan gaya belajar ya. Misalkan seorang guru itu buat tugas-tugas itu melalui aplikasi Canva, itu bisa dia manfaatkan teknologi. Dan juga kadang di LKS itu ada barcode di sana ya, barcode yang bisa diakses untuk siswa untuk tambahan info-info menarik di sana sudah tersedia di LKS-nya. Nah, selanjutnya pembahasan tentang pemanfaatan platform pembelajaran online ya. Jadi platform-platform ini perlu dimanfaatkan sehingga guru itu tidak habis ide ya, habis akal untuk melakukan pembelajaran yang variatif.
Contoh di sini platformnya itu seperti Google Classroom, ada Moodle, Edmodo, Ruang Guru. Google Classroom ini adalah sebuah forum online yang si anak itu bisa mengakses pembelajaran atau berkomunikasi secara online dengan guru. Dan juga ini tidak terlepas juga ada kita manfaatkan WhatsApp juga ya untuk platformnya, bukan hanya yang mungkin asing untuk anak ya. Google Classroom, Ruang Guru juga mungkin asing ya, tapi kalau WhatsApp itu mungkin mereka itu udah familiar ya. Tapi memang Google Classroom ini dia lebih variatif. Penilaiannya di sana langsung dan siswa bisa langsung mengakses nilai itu. Nah, seperti itu kelebihannya. Kegunaannya dari platform ini adalah mereka itu bisa seorang guru itu bisa menyediakan tugas ya di Google Classroom contohnya ya, dan mereka juga bisa berdiskusi jadi melalui platform Google Classroom ini ya. Dan itu juga penilaian, guru bisa langsung nilai siswa dan siswa bisa mengakses nilainya tersebut ya. Jadi mana nilai yang tertinggi, mana yang terendah sudah ditampilkan di sana. Dan jadi selanjutnya kegunaannya adalah tidak membutuhkan flash disk ya, tidak membutuhkan perangkat penyimpan misalkan seperti hard disk, flash disk, atau yang zaman dulu kita menggunakan CD ya, CD-ROM, menggunakan CD atau DVD untuk menyimpan file. Ini kita gunakan adalah yang online. Kelebihannya adalah fleksibel untuk belajar ya. Jadi anak-anak itu tidak mesti harus membawa buku yang besar-besar ya, tapi cukup dengan melalui Android mereka sudah bisa belajar ya, dan dimanapun ya. Dan kelebihannya juga dokumentasi pembelajaran. Jadi seorang guru itu menggunakan platform yang tersebut di atas seperti Google Classroom, Ruang Guru, itu bisa dimanfaatkan untuk menyimpan dokumentasi pembelajaran. Misalkan nanti ada visitasi, ada pengawasan dari kepala sekolah atau pengawas sekolah, itu bisa langsung ditampilkan dalam Google Classroom. Dan juga ini juga bisa juga dimanfaatkan untuk akreditasi sekolah, yaitu ada poin nilai plusnya ya untuk akreditasi sekolah. Yang selanjutnya, sub selanjutnya adalah berbicara tentang tantangan dan peluang penggunaan teknologi ini. Nah, kita berbicara tentang tantangan. Teknologi itu begitu dinamisnya, tentunya tidak terlepas dari tantangan dan juga peluangnya. Tantangannya apa? Tentu salah satunya adalah keterbatasan fasilitas ya. Ini hal yang biasa ya, keterbatasan fasilitas ini. Tetapi keterbatasan itu tidak menutup kemungkinan seorang guru itu harus kreatif ya dalam menyampaikan pembelajaran PAI atau mengajar di dalam kelas ya. Cukup bisa memanfaatkan atau memaksimalkan HP Android itu kelihatannya sudah mencukupi untuk kita melakukan melakukan metode pembelajaran yang inovatif. Apa yang ada di depan itu dimanfaatkan. Nah, tapi tantangan yang selanjutnya adalah kemampuan guru. Nah, ini yang memang agak sedikit susah, tapi perlu didorong untuk meningkatkan kemampuannya seorang guru itu. Salah satunya misalkan melalui pelatihan online, mengerjakan LMS itu kan online ya, bersertifikat itu ada situs online ya, LMS online. Dan juga guru harus sering-sering melakukan musyawarah ya, musyawarah guru, MGMP namanya ya, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, itu musyawarah guru tentu harus semakin ditingkatkan, dan juga guru tidak menutup diri untuk konsultasi dengan guru yang lain yang sekiranya dianggap mampu untuk memaksimalkan teknologi. Itu harus kita saling kerjasama ya, saling koordinasi, dan juga tidak kita remehkan juga seorang operator sekolah itu juga memberikan kepahaman atau diberikan kemampuan yang lebih dalam bidang keteknologian. Nanti guru bisa dengan operator. Jadi ini tantangannya ini sedikit berat, tapi dengan cara-cara yang yang keinginan yang kuat untuk mampu meningkatkan kemampuan, insya Allah itu akan tantangan ini tidak akan berarti ya.
Kemudian yang selanjutnya, risiko konten negatif. Misalkan dia membuka akses squeezy seperti Google Classroom dan sebagainya. Ada saja kadang ya sponsor-sponsor yang muncul yang tidak terkait dengan aplikasi itu sangat mengganggu ya. Kadang tidak hanya dengan konten-konten yang berbau sara dan lain sebagainya, itu juga kadang konten-kontennya itu kekerasan dan sebagainya, itu banyak sekali. Kadang konten-kontennya itu seperti judi online, itu kan, itu memang sulit tantangan itu ya, tapi dengan metode dan kemampuan guru untuk mengalihkan hal itu, insya Allah itu tantangan itu tidak akan berarti ya. Nah, selanjutnya selain tantangan tentunya ada peluang. Peluangnya itu apa? Misal peluangnya itu adalah menumbuhkan kreativitas dari siswa ya. Baik itu menumbuhkan kreativitas siswa dan juga tentunya menumbuhkan kreativitas guru ya. So, guru semakin kreatif kalau mereka itu memahami aplikasi-aplikasi ini. Contohnya ya, misalkan saya ingat dulu pertama saya ngedit video itu menggunakan aplikasi Camtasia. Kemudian naik lagi ke aplikasi terbaru seperti CapCut. Naik lagi aplikasi Filmora 15. Itu yang dari aplikasi pertama sampai yang aplikasi yang terbaru itu, toolnya itu dia sama persis ya. Persis. Jadi yang sudah kita kuasai aplikasi yang pertama itu tidak jauh beda dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru. Jadinya peluang untuk meningkatkan kreativitas itu tinggi apabila kita sudah mempelajari dari awal ya. Peluangnya apa? Pembelajaran PAI menggunakan teknologi ini, tentunya pembelajaran itu dengan lintas batas ya. Lintas batas ini tidak mesti harus tatap muka ya. Jadi mereka itu ketika di rumah kita kirimkan tugas atau lain sebagainya, atau kita kirimkan video-video tentang dakwah Islam atau materi pembelajaran untuk besok paginya, itu kita kirimkan pada sorenya atau pada paginya. Nah, itu bisa mereka akses ya melalui di mana saja mereka di rumah. Kemudian mereka misalkan pergi ke healing ke pantai dan lain sebagainya, itu mereka bisa akses. Itu peluang dari teknologi ini. Dan kemudian yang salah satunya adalah pendekatan personal dan adaptif ya. Pendekatan personal itu peluangnya untuk teknologi ini, semakin banyak aplikasi yang diakses oleh seorang guru, itu tidak menutup kemungkinan mereka itu semakin dekat ya, mereka dekat secara personal. Pendekatan itu bisa dilihat dari seorang guru memberikan materi atau bimbingan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dan itu ya. Itu mereka bisa meningkatkan pendekatan personalnya satu-satu ya. Kadang kita memberikan tutorial itu secara kolektif, tetapi di satu sisi perlu ada pemberian tutorial atau penyampaian tutorial itu secara personal ya, dan adaptif yang beradaptasi tentang kondisi anak. Kali ini kita sudah sampai dengan kesimpulan dari pembahasan ini. Jadi teknologi itu perlu dicatat ya, teknologi itu adalah alat bantu, bukan pengganti guru. Jadi apabila si anak itu aku tidak mau belajar lah di sekolah, lebih baik saya libur saja di rumah, nanti saya belajar melalui YouTube. Itu pernyataan seorang siswa. Nah, jadi pernyataan seperti itu adalah kurang tepat. Jadi seorang siswa belajar melalui via online, melalui YouTube, melalui lain sebagainya, tentunya tidak terlepas dari bimbingan dari seorang guru. Jadi itu hanya pelengkap ya. Teknologi ini hanya pelengkap, alat bantu. Yang terutama dan yang utama, yang subjeknya adalah tetap seorang guru. Itu harus dipahami. Kemudian guru pembelajaran PAI itu harus mengembangkan kompetensi digitalnya, karena semua sekarang aplikasi itu sudah
digital, karena sekarang ini zaman milenial ya, dengan teknologi sudah kita harus kompetensi kita itu harus paham, harus melek dengan digital ya. Karena informasi, pembelajaran, penilaian itu sekarang sudah online ya. Raport sekarang aja sudah online ya. Ijazah aja sudah online sekarang. Ijazah ada namanya ijazah. Raport itu ada namanya kalau di Kemenak itu RDM ya, raport digital madrasah, itu diakses ke sana. Jadi guru harus paham ya. Tidak semerta-merta operator semua diberikan pekerjaan itu, tidak, tetapi guru juga harus mampu mengakses itu. Karena kenapa? Karena yang melakukan penilaian itu, yang lebih tahu itu adalah guru ya. Itu intinya ya. Misalkan kalau kita menilai siswa itu orang lain kita suruh nilai, itu belum tentu maksimal. Karena semua keadaan, semua karakter dari siswa itu yang sangat paham adalah seorang guru. Jadi seorang guru itu memberikan nilai yang layak untuk siswa. Jadi kesimpulannya adalah guru PAI harus mengembangkan kompetensi digitalnya. Kolaborasi guru, siswa, dan teknologi itu tentunya sangat erat kaitannya. Guru mengakses teknologi dan siswa juga mengakses teknologi. Guru membimbing cara mengaksesnya. Ini adalah satu kesatuan yang perlu dijaga dan ditingkatkan sehingga pembelajaran PAI itu menghasilkan pembelajaran yang inspiratif untuk anaknya. Belajar PAI dengan teknologi mendidik hati dan akal untuk masa depan yang berakhlak mulia. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.